Saya sapa selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji bahkan menyembah Tuhan, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ke-9. Sudah menemukannya semua? Kita akan membacanya secara bersama-sama nanti dalam hitungan yang ketiga. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan judul perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Nasihat-Nasihat Terakhir. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah keyakinan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut-sebutkan dan dapat dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita semua. Saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu hidup di dalam Kristus. Jadi tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup di dalam Kristus. Nah, kitab Filipi ini adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita dapat lihat di Filipi pasal 1 ayat 1. Tahun penulisan kitab ini yaitu 60 sampai 62 Masehi. Jadi topik penting dari kitab Filipi ini yaitu untuk mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Filipi untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus dan mendorong orang percaya untuk tetap bersukacita di tengah penderitaan, bersatu dalam pelayanan dan berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan kita ini, saya akan membagikan kepada kita semua mengenai ciri-ciri orang yang telah hidup di dalam Kristus. Jadi dari nats yang kita baca ini ada beberapa ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Yang pertama yaitu selalu bersukacita atau bersukacita senantiasa. Kita dapat lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, yaitu saya akan membacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, yang pertama yaitu ketika kita telah hidup di dalam Kristus, hendaklah kita tetap bersukacita. Nah, sukacita merupakan tema utama dari kitab Filipi ini. Kata bersukacita ini pun digunakan sebanyak 11 kali dalam kitab Filipi ini. Kita dapat lihat di sini ada 11 kali kata sukacita yang ada pada kitab Filipi ini. Jadi kata sukacita ini sangat penting. Nah, yang lebih menariknya lagi, untuk kitab Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Kita dapat lihat di dalam Filipi pasal 12 ayat yang ke-13, di mana di situ pada saat Rasul Paulus menuliskan kitab Filipi ini kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu ketika dia di dalam penjara di Roma. Nah, untuk bagi kita orang percaya di sini, di mana Rasul Paulus menasihatkan kita untuk selalu bersukacita walaupun di tengah kesusahan bahkan kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin sebagai manusia kita tidak sanggup untuk melakukan tetap bersukacita untuk menghadapi segala penderitaan, kesengsaraan seperti renungan yang kita dengar pada pagi kemarin, yaitu untuk tetap bersukacita di dalam segala persoalan.
Nah, di sini Rasul Paulus untuk mengajarkan kita bagaimana kita harus untuk selalu bersukacita di dalam penderitaan, bahkan di dalam kesengsaraan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita percaya walaupun kita tidak mampu untuk tetap bersukacita, walaupun kita ini manusia, kita percaya bahwa kita mampu untuk tetap bersukacita karena sumber kekuatan kita yaitu dari Yesus Kristus. Jadi Tuhan akan memampukan kita untuk tetap bersukacita. Pasti kita mampu dalam menghadapi apapun masalah, tantangan yang kita hadapi. Nah, dalam bersukacita ini juga kita dapat lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1a yang mengatakan bahwa akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, di sini kita dinasihatkan oleh Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu yang kita dapat pelajari di sini, ketika kita telah hidup di dalam Kristus, ciri-cirinya yaitu berhenti untuk khawatir. Berhenti untuk khawatir. Kita dapat lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, kita disuruh untuk tidak khawatir. Siapa sih yang di dunia ini yang tidak khawatir? Pasti semua manusia pasti akan khawatir tentang apapun juga. Tetapi di sini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Nah, khawatir sendiri adalah yaitu keadaan gelisah, khawatir tentang apa yang akan terjadi, keadaan abnormal yang ditandai dengan peranan yang tidak berdaya, biasanya hanya khayalan. Jadi kalau kita khawatir itu, apa yang kita pikirkan kayak gitu, itu dapat membuat kita khawatir. Nah, dalam bahasa Yunani juga yaitu khawatir, yaitu artinya itu kata dari merinate, dari kata merinoa yang berarti memiliki kecemasan atau kegelisahan, menjadi terlalu khawatir dan mengkhawatirkan diri. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk agar kita tidak khawatir. Nah, salah satunya yaitu dalam perintah penting dalam Alkitab ini, yaitu agar kita tidak khawatir. Ketika kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34, di mana di situ khotbah Yesus yang mengatakan mengenai hal khawatir. Jadi kita diajarkan untuk tidak khawatir. Kekhawatiran ini bukan untuk mendatangkan keberuntungan, tetapi justru membawa kita kepada tindakan atau sikap yang salah. Jadi itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir atau berhenti untuk khawatir. Nah, di sini juga Rasul Paulus mengajarkan kita ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk dapat kita tidak khawatir, yaitu dengan membangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita dapat lihat di Filipi pasal 6 ayat yang ke-6 ini yang mengatakan begini, "Tetapi nyatalah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi yang pertama yaitu bagaimana cara kita untuk membangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan agar kita tidak khawatir, yaitu yang pertama melalui doa. Dengan doa kita menyampaikan kepada Tuhan ketika kita khawatir mulai datang, kita harus datang kepada Tuhan agar tidak khawatir. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita menyadari bahwa diri kita lemah, tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk agar kita tetap percaya kepadanya. Bahkan kita tidak akan khawatir mengenai persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya yaitu tentang permohonan. Permohonan adalah permintaan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan. Permohonan ditujukan kepada Tuhan. Di sini permohonan kita tunjukkan kepada Tuhan untuk membawa bagaimana masalah yang kita hadapi, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita dapat lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Michael bisa silakan membacanya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis
dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, di sini Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita, yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa, Dia bersungguh-sungguh bahkan sambil menangis. Nah, di sini kita meminta sungguh-sungguh pertolongan dari Tuhan, permohonan dari Tuhan agar memampukan kita untuk tidak khawatir. Nah, dan selanjutnya yaitu di sini ada yang mengatakan setelah kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, haruslah diiringi dengan ucapan syukur, yaitu tanda ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara hidup kita, yaitu agar kita hidup di dalam Kristus. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu memikirkan hal-hal yang berguna. Hal ini dapat kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Franky bisa membacakannya bagi kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, hal yang berguna yang harus kita pikirkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Di sini mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Ya, hal ini mengenai apa yang kita pikirkan itu haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah tahu bahwa kita telah hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita pasti melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita, bahkan memikirkan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita. Adapun hal-hal yang berguna itu yaitu kita menuruti perintah Tuhan, melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Dan di sini juga mengatakan bahwa di pasal 9 yaitu mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ketika kita telah mendengarkan, bahkan kita telah menerima, maka haruslah kita lakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kita, renungan kita pada pagi hari ini. Hendaklah kita tetap hidup di dalam Kristus. Yang pertama yaitu kita selalu bersukacita karena kita telah hidup di dalam Kristus, dan hendaklah kita berhenti untuk khawatir. Bahkan di dalam kehidupan kita hendaklah kita memikirkan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita.